never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas contoh soal rekonsiliasi bank bentuk stafel. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, rekonsiliasi bank bentuk stafel yaitu terdiri dari saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut rekening koran. Jadi kita membuat rekonsiliasi bank di sini yaitu menyamakan saldo catatan perusahaan dengan catatan bank. Yang awalnya saldonya tidak sama, maka akan kita buat dan mencari penyebab ketidaksamaan tersebut. Rekonsiliasi bank bentuk stafel untuk catatan perusahaan dan catatan menurut bank terdiri dari atas dan bawah. Yang di atas boleh catatan perusahaan, boleh juga menurut catatan bank. Itu bisa relatif. Apabila di atas sudah ada catatan perusahaan, maka yang di bawah yaitu catatan menurut bank atau rekening koran. Yang terdiri dari itemnya yaitu ditambah dan dikurangi untuk catatan perusahaan. Begitu juga ditambah dan dikurangi untuk catatan di dalam rekening koran. Yang pertama kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu di sini sudah ada saldo rekening Bank BRI di PT Aji Jaya pada tanggal 31 Agustus tahun 2023 menunjukkan jumlah Rp52.750.000. Sedangkan saldo menurut rekening koran yaitu Rp63.500.000. Nah, dari sini kita mulai. Catatan perusahaan kita masukkan saldo awalnya. Di sini ada saldo kas menurut perusahaan. Yaitu kita masukkan angkanya sebesar Rp52.750.000. Lalu berikutnya saldo menurut rekening koran Rp63.500.000, maka kita masukkan saldo menurut rekening koran yaitu sebesar Rp63.500.000. Berikutnya kita masuk ke dalam transaksi. Setelah diadakan penelitian, perbedaan itu disebabkan hal-hal yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu 3 lembar cek berjumlah Rp24.375.000 yang telah dikeluarkan oleh PT Aji Jaya ternyata belum ditukarkan oleh penerima ke bank, sehingga ini merupakan cek yang belum dicairkan. Karena cek tersebut belum dicairkan, maka analisisnya yang belum mencatat yaitu pihak bank belum mencatat sebagai pengeluaran. Maka kita catat ke dalam rekonsiliasi bank, yaitu di bagian dikurang. Dengan namanya boleh cek dalam peredaran. Jumlahnya yaitu sebesar Rp24.375.000. Ini dikurangi karena pihak bank yang belum mencatat sebagai pengeluaran. Perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi cek tersebut belum dicairkan bagi si pemegangnya, sehingga kita belum mencatatnya. Pihak banknya. Kita lanjut, berikutnya ada yang B. Setoran dari langganan melalui bank untuk pembayaran utangnya sebesar Rp6.975.000. Bank BRI baru memberitahu kepada PT Aji Jaya
bersama rekening koran. Maka dari analisis ini kita lihat analisisnya ada yang membayar piutang. Tetapi perusahaan belum mencatat sehingga perusahaan akan mencatat ditambah karena ini merupakan penerimaan piutang, yaitu penerimaan tagihan melalui bank. Angkanya sebesar Rp6.975.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yang C. Setoran pada tanggal 31 Agustus tahun 2023 sebesar Rp6 juta. Setoran tersebut belum dicatat oleh pihak bank. Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai penyetoran, tetapi karena penyetorannya bersamaan dengan akhir bulan, maka pihak bank belum mencatat karena alasan tutup buku. Maka kita akan mencatat di pihak bank atau rekening koran, yaitu dengan nama simpanan dalam proses. Karena ini merupakan setoran, sehingga kita mencatatnya ditambah, yaitu angkanya sebesar Rp6 juta. Kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu yang D. Sebuah cek yang diterima dari debitur sebesar Rp4 juta telah didepositokan ke bank, ternyata dikembalikan karena tidak cukup dana. Jadi kita menerima utang, pembayaran utang oleh debitur, ternyata uang tersebut tidak ada dananya. Perusahaan telah mencatat sebagai penerimaan, karena tidak ada dananya, maka kita harus kurangi kembali di catatan perusahaan, yaitu dengan nama cek tidak cukup dana dengan jumlahnya sebesar Rp4 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya yang E. Di sini ada cek nomor 451 yang ditarik oleh PT Abadi Jaya sebesar Rp7.500.000 telah salah dibukukan oleh bank ke dalam rekening Aji Jaya. Jadi pihak bank telah salah membukukan. Seharusnya bukan merupakan punya PT Aji Jaya sebagai pengeluaran, ternyata pihak bank salah mencatat. Sehingga rekonsiliasi bank yang dibuat, yaitu karena pihak bank yang salah, maka seharusnya ini bukan pengeluaran, ternyata dicatat pengeluaran, sehingga pihak bank harus menambahkan saldo kembali ke dalam rekening koran, yaitu dengan nama koreksi cek nomor 451, jumlahnya sebesar Rp7.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yang F. Cek nomor 215DX sebesar Rp15.275.000 untuk pelunasan utang kepada firma Sejahtera oleh PT Aji Jaya telah dicatat dengan jumlah Rp12.575.000. Jadi kesalahan ini merupakan kesalahan pencatatan di perusahaan. Seharusnya membayar utang sebesar Rp15.275.000. Ternyata perusahaan salah mencatat. Maka ini harus kita kurangi lagi, yaitu selisihnya merupakan kesalahan pencatatan, sehingga kita buat cek nomor 215DX untuk pelunasan. Utang dicatat terlalu rendah, sehingga kita kurangi lagi, yaitu jumlahnya sebesar Rp2.700.000 selisihnya. Kenapa dia dikurangi? Karena di sini kita merupakan pelunasan utang. Kita membayar utang, pencatatannya terlalu kecil atau terlalu rendah, sehingga harus kita tambahkan lagi sebagai pengurangan. Kita lanjut, yang berikutnya yang G. Biaya bank untuk bulan Agustus tahun 2023 sebesar Rp900.000 belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ada
dikenakan biaya bank sebesar Rp900.000, tetapi oleh perusahaan belum dicatat. Maka rekonsiliasi banknya kita buat di dalam perusahaan, yaitu dengan nama biaya administrasi bank, yaitu di bagian dikurangi karena kita membayar biaya, sehingga mengurangi saldo. Jumlahnya sebesar Rp900.000. Kita lanjut transaksi yang terakhir. Untuk H, bank memberi jasa giro kepada PT Aji Jaya sebesar Rp500.000. Jadi ada pendapatan jasa giro, perusahaan belum mencatatnya sebagai penerimaan, sehingga ini akan dicatat oleh perusahaan, yaitu di bagian ditambah, yaitu dengan nama jasa giro atau pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Setelah transaksinya selesai, kita membuat rekonsiliasi bank bentuk Staffel. Jangan lupa kita jumlahkan. 6.975.000 ditambah 500.000 kita tambahkan. Hasilnya 7.475. Karena ini merupakan ditambah, maka kita tambahkan saldo dari perusahaan awalnya, yaitu 52.750 ditambah 7.475.000, maka hasilnya Rp60.225.000. Selanjutnya yang dikurang kita tambahkan dahulu. Cek tidak cukup dana, ini kita tambahkan 4 juta ditambah 2.700.000 dan ditambah Rp900.000, maka hasilnya sebesar Rp7.600.000. Karena ini merupakan dikurangi, maka akan kita kurangi 60.225.000 dikurangi 7.600.000. Maka hasilnya yaitu sebesar 52.625.000. Ini merupakan saldo yang benar menurut catatan perusahaan. Setelah selesai di perusahaan, di rekening koran pun kita akan tambahkan dan kurangi. Yang pertama kita tambahkan dulu 6 juta ditambah dengan 7.500.000. Maka hasilnya 13.500.000 dan ini ditambah. Kita kasih tanda tambah. 63.500.000 ditambah 13.500.000, maka hasilnya sebesar 77 juta rupiah. Dari sini, lalu yang dikurangi yaitu 24.375.000 rupiah. Maka kita kurangi, kita kasih tanda kurang, sehingga 77 juta dikurangi 24.375, maka hasilnya yaitu sebesar 52.625.000 rupiah. Nah, saldo ini merupakan saldo yang benar menurut rekening koran. Bisa kita lihat. Saldo menurut perusahaan sama dengan saldo menurut rekening koran. Setelah sama, maka kita akan buatkan jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu hanya catatan perusahaan saja yang berkaitan. Untuk ditambah berarti kasnya ada di debit, sedangkan yang di kredit yaitu akun-akun lainnya. Dan sebaliknya, yang dikurangi ini akan kasnya di sebelah kredit dan akun-akun yang sepadan itu di debit. Maka kita lihat yang pertama di sini untuk yang ditambah, penerimaan tagihan melalui bank ini merupakan piutang dagang dan pendapatan bunga akan kita jurnal, kas di debit, sesuaikan dengan angkanya. Piutang dagang di sebelah kredit. Piutang dagang di sebelah kredit dan pendapatan bunga di sebelah kredit.
angka ini diambil dari saldo di rekonsiliasi bank, yaitu penerimaan tagihan melalui bank, 6.900.000 dan Rp500.000. Jadi dimasukkan ke dalam pendapatan bunga dan piutang dagang. Berikutnya, jurnal yang kedua, yaitu piutang dagang di debit, utang dagang di debit, dan biaya bank di debit, serta yang di kreditnya yaitu kas. Angkanya sama, kita ambil dari yang dikurang di catatan menurut perusahaan, yaitu yang dikurang. Jadi 4 juta, 2.700.000 dan Rp900.000. Maka kita masukkan angkanya sesuai dengan masing-masing. Lalu yang di kreditnya yaitu kas. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, jangan lupa kita jumlahkan. Setelah dijumlah, jadi inilah yang kita buat jurnal penyesuaian hanya untuk catatan perusahaannya saja. Kita lihat lagi rekonsiliasi bank, dan jurnal penyesuaian yang diperlukan, yaitu menurut catatan perusahaannya saja. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.